Partai Solidaritas Indonesia berdiri pada 16 November 2014 dengan tokoh pendiri Raja Juli Antoni, Grace Anatali, dan Isyana Bagus Oka. Uniknya, awal pembentukan partai ini dimulai dari obrolan kafe di Jakarta Selatan pada akhir 2014 yang dihadiri para pendiri beserta dua anak muda lainnya. Memiliki cara pandang yang sama, partai ini mencerminkan upaya untuk membawa perubahan dalam politik Indonesia dengan berfokus pada partisipasi pemuda, perempuan, dan masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Berasaskan Pancasila, PSI mengusung ideologi nasionalisme progresif yang berlandaskan kebinekaan dan anti korupsi, dengan menyasar kaum muda, perempuan, dan kelompok minoritas. Platform utamanya berfokus pada anti korupsi dan transparansi, pluralisme melawan intoleransi, serta kesetaraan perempuan. Setelah resmi berbadan hukum pada 7 Oktober 2016, Partai Anak Muda ini giat berkampanye di media sosial. Perjalanan PSI penuh dinamika. Maju di pemilu 2019 dengan nomor urut 11, namun PSI gagal ke DPR RI karena hanya meraih 1,89% suara, namun sukses meraih 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pada tahun 2020 hingga 2023, kepemimpinan beralih ke Giring Ganesha di mana PSI vokal menjadi oposisi di Jakarta. Sejak 2024 hingga sekarang, Kaisang Pangarep masuk dan langsung menjabat ketua umum. Pada pemilu 2024, suaranya naik menjadi 2,80%, tetapi tetap gagal menembus ambang batas 4% ke DPR RI. Saat ini, struktur penting di PSI diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum, Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal, dan Fenty Noverita Indrawati sebagai Bendahara Umum. Lalu ada struktur organisasi lainnya di PSI, yaitu ada Dewan Pakar Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Mahkamah Partai, dan Direktorat. Basis massa dan daerah kekuatan wilayah dominan PSI yaitu daerah urban perkotaan seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan wilayah dengan pluralisme tinggi seperti NTT dan Sulawesi Utara. Segmentasi pemilih yaitu milenial, Gen Z, dan masyarakat kelas menengah perkotaan, kelompok sosial, profesional muda, kelompok minoritas, aktivis toleransi, dan loyalis Joko Widodo atau Jokowisme. Perolehan suara dan kursi pemilu pada DPR RI 2024. PSI mendapat suara 4.260.169 suara dengan persen 2,8 dan tidak bisa lolos pada ambang batas parliamentary. Lalu selanjutnya adalah strategi kampanye partai. Media sosial sangat aktif di TikTok dengan Instagram dengan sapaan khas bro and sis serta gaya komunikasi yang santai. Kampanye digital fokus pada konten video singkat dan menonjolkan figur ketua umum yaitu Kaisang Pangarep. Lalu ada politik identitas, menolak keras politik identitas sebagai berbasis sara dan lebih memilih membangun identitas sebagai partai anak muda. Lalu ada koalisi politik, tergabung dengan koalisi Indonesia Maju KIM pada Pilpres 2024 kemarin untuk memenangkan Prabowo Gibran. Oke, baik. Sekarang kami akan membahas tentang analisis sistem kepartaian PSI. Dalam sistem multipartai Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia atau yang biasa kita tahu yaitu PSI itu merupakan salah satu partai baru yang mencoba menarik perhatian masyarakat, khususnya pada generasi muda. Jadi dibandingkan partai besar seperti PDIP, Golkar ataupun Gerindra, posisi PSI itu masih tergolong partai yang berkembang. Namun, PSI itu dikenal sebagai partai modern yang aktif di media sosial dan sering membawa isu atau korupsi serta transparansi politik. Nah, kekuatan utama dari PSI itu terletak pada citranya sebagai partai anak muda yang dekat dengan perkembangan digital. Nah, PSI ini juga aktif mengangkat isu soal toleransi, kesetaraan gender, dan keterbukaan politik sehingga cukup dikenal oleh generasi milenial dan pemilih pemula. Namun, PSI itu juga memiliki beberapa kelemahan, seperti basis massa partai ini tuh masih belum terlalu kuat, terutama di daerah pedesaan. Pengalaman politik kader PSI juga masih kalah dibandingkan partai-partai lama. Walaupun begitu, PSI memiliki sistem kaderisasi yang cukup terbuka karena memberikan kesempatan bagi anak muda untuk ikut terlibat dalam dunia politik. Oke, baik, setelah itu kita lanjut untuk kritik dan tantangan bagi PSI. Sebenarnya tantangan terbesar PSI itu adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemennya. Jadi pada beberapa pemilu, PSI itu belum berhasil melewati batas tersebut sehingga pengaruh PSI itu di DPR masih terbatas.
Selain itu, PSI juga menghadapi beberapa kritik dan tantangan seperti konflik internal, isu politik dinasti, serta tantangan menjaga citra sebagai partai anti korupsi. Walaupun cukup populer di media sosial, PSI itu masih harus membuktikan bahwa popularitas itu bisa berubah menjadi dukungan nyata dalam pemilu. Jadi pada kesimpulannya, PSI itu merupakan partai baru yang mencoba membawa gaya politik modern dan dekat dengan generasi muda. Walaupun masih menghadapi berbagai tantangan, PSI itu tetap memiliki peluang untuk berkembang dan menjadi salah satu partai yang lebih berpengaruh dalam demokrasi Indonesia di masa depan.